dari Austria. Masih bersama saya Indra Lamir, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini pas saat saya bikin video ini pukul 4:45 teman-teman. Jadi kurang 5 menit lagi itu maghrib ya di sini. Jadi saya bisa buka puasa. Nah, berhubung lagi ada salju di luar dan saljunya itu fresh banget. Jadi saya mau bikin es salju stroberi ya teman-teman. So, sekarang saatnya kita panen stroberinya ya. Saatnya kita sekarang panen saljunya ya teman-teman. Ikutin Indra terus. Jadi saya mau panen saljunya di sana ya teman-teman. Karena tidak saya injak dan sangat bersih itu, jadi saya mau panen di sana. Jadi di sini saya panen saljunya teman-teman, karena ini fresh banget ya. Dan oke, kita panen segini aja ya teman-teman. Tuh, kita nggak boleh makan salju yang banyak ya, jadi panennya sedikit aja. Oke, sekarang kita masuk ke rumah. Kita masuk ke rumah dingin. Leo mau ikut-ikutan. Come on, sayang. Tomorrow you can play when it's afternoon. Leo mau ikut-ikutan karena kan sudah malam ya teman-teman. Jadi dan baru berhenti salju. Jadi Leo nggak boleh main sekarang karena masih saljunya masih turun ya. Seperti itu. Sekarang saatnya kita bikin saljunya. Not so much, okay ya Leo? Only little bit snow. Okay. Just a little bit snow, okay? Mama also. Saya berbuka puasa karena saya membayar hutang puasa ya teman-teman. Makanya saya berbuka puasa. Buka puasanya pakai salju ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga. Oke. Leo dulu. Leo yang banyak sih. This one for you, is it? No, this one for you. The small one for you. Interesting ya Leo. Wih, lihatlah seperti ini teman-teman. Oke, enjoy Leo. Ini punya mama. Seperti ini, lihatlah. You want eat it? Hah? You can eat it now. Seperti ini. Enjoy. This apple stuff. Oke, sekarang saatnya penjelasan. Kenapa saya lakukan disclaimer di sini teman-teman? Disclaimernya yaitu jangan makan salju sembarangan. Karena apa? Karena alasannya ada beberapa. Yang pertama, jangan makan salju pertama. Jadi salju yang pertama kali turun itu jangan dimakan ya teman-teman. Karena mengandung polusi yang sangat tinggi. Jadi tingkat kontaminasinya sangat tinggi. Jadi jangan dimakan salju pertama ya. Leo sudah selesai. Mama belum menjelaskan semuanya. Leo sudah selesai. Tomorrow again ya. Yeah. Not every time have it. Tomorrow again. Oke. Itu? This apple stuff? Ya. This strawberry stuff? You little bit, but you have to be careful otherwise about way. Saya. Oke. Genuk, oke? Enough. So, yang kedua, jangan makan salju banyak-banyak. Jadi cukup satu kepal. Kayak Leo ini satu kepal itu sudah cukup ya teman. Kayak punya saya satu kepal itu sudah cukup. Cuman untuk bersenang-senang atau menikmati salju. Ya maksudnya jangan makan berlebihan. Itu yang kedua ya.
Mommy, ik wil de appeltaart. Ik wil de appeltaart. Oke. Langsam eating, langsam with the spoon, langsam. Slowly enjoy with the spoon. Oh ya. Slowly enjoy with the spoon. Oke. Jadi kita nggak boleh makan salju itu banyak-banyak, cukup satu kepal aja. Itu boleh ya teman-teman, itu masih dalam tingkat aman ya. Dan salju yang jatuh itu leave it, Leo. Oke, now leave it. Now no more itu ya. Dan salju yang jatuh itu sudah 1 jam. Jadi kalau sudah 1 jam salju turun ya teman-teman, itu boleh kalian makan. Jadi kalau masih barusan turun seperti itu sebaiknya jangan. Tapi kalau udah 1 jam turun salju terus gitu, nah kalian boleh ambil itu saljunya, karena itu bisa dibilang tingkat kontaminasinya kan nggak terlalu tinggi. Yang ketiganya itu teman-teman, itu kalau kita makan saljunya itu kalau sudah turun selama 1 jam lebih, itu ya maksudnya turun salju terus 1 jam itu, nah saljunya kan menumpuk itu. Nah salju yang atas itu yang karena fresh, salju segar ya, itu bisa kalian makan. Yang keempat itu jangan makan salju di pinggir jalan teman-teman. Karena apa? Karena banyak sekali mobil yang lewat dan juga banyak sekali debu dan mungkin cipratan lumpur, ataupun banyak orang yang jalan di atasnya, nggak tahu mereka nginjak apa kan. Jadi jangan makan salju di pinggir jalan. Yang kelima, jangan makan salju yang telah dikeruk ya teman-teman, atau salju yang pokoknya dikeruk terus dipinggirkan di suatu tempat seperti itu. Karena apa? Karena takutnya ada pecahan-pecahan atau ya debu dan segala macam, mungkin ranting dan segala macam ada di situ ya. Jadi jangan sampai dimakan yang dari situ. Selain itu juga jalan raya di Austria atau halaman parkir itu yang ada semennya, itu biasanya itu ditaruh dengan rock salt atau garam sodium klorid. Garam itu digunakan untuk biar salju yang turun ke tanah itu langsung meleleh. Jadi karena mereka mempunyai daya panas, jadi salju yang turun ke jalan raya itu akan meleleh. Nah, kadang itu karena terlalu banyaknya salju, itu tetap jalanan harus dikeruk teman-teman. Jadi garam itu juga ikutan terkeruk. Jadi jangan dimakan kerukan garam yang dari jalan raya ataupun dari halaman parkir. Yang keenam itu jangan makan salju di kota besar atau di kota yang penduduknya padat atau di kota yang mempunyai banyak sekali industrial estate ya, banyak sekali bangunan industri. Itu jangan sampai kalian makan salju yang ada di kota tersebut karena mengandung tingkat polusi yang sangat tinggi. Yang ketujuh, jangan makan salju di ladang karena kita nggak tahu apakah petaninya itu menggunakan pestisida atau tidak. Karena bisa-bisa bukannya kita makan salju tapi kita makan pestisida seperti itu ya teman-teman. Itu yang ketujuh. Dan jangan hiraukan Leo yang karena TV saya bikin video, TV-nya saya matikan ya teman-teman, dan dia cepat sekali makannya, jadi jangan hiraukan dia. Yang kedelapan itu jangan makan salju saat ada badai salju ya teman-teman, karena kita nggak tahu apa yang tercampur di dalamnya. Mungkin ada pasir, mungkin ada tanah, mungkin ada serpihan apa ya selain kontaminasinya ya. Jadi kotor seperti itu. Nah, yang ke-9 itu adalah makanlah salju yang ditadahin dengan mangkok. Jadi kita sudah tahu kalau salju itu bersih, nggak ada kerikil, nggak ada tanah, nggak ada apapun ya teman-teman. Selain itu kalau kalian mau makan salju di tempat terbuka, sebaiknya ya memenuhi persyaratan seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi persyaratannya, kondisi dan situasi serta tempatnya itu semuanya pokoknya sesuai dengan persyaratan yang saya sebutkan sebelumnya. Itu baru kalian boleh ambil. Seperti di teras rumah saya. Teras rumah saya kan ada di lantai atas ya teman-teman. Kita tinggal di desa dan di pegunungan. Jadi untuk polusi udaranya ya semoga nggak tinggi seperti itu. Dan untuk jalanannya karena saya di lantai atas ya, jadi nggak terlewati mobil dan nggak terlewati orang yang berlalu lalang seperti itu. Jadi saya pastikan itu ya
aman lah bagi saya gitu. Walaupun bagi Leo saya belum tahu pasti ya, tapi kan saya ngasihnya juga nggak banyak ya teman-teman, cuman nyenengin aja dia gitu, satu kepal kecil aja seperti itu, jadi nggak banyak-banyak gitu. Saya ada catatan, nah ini catatan ini yang perlu diperhatikan. Mungkin kita bisa mengetes salju itu dengan cara merebusnya, apakah air salju itu jernih atau tidak. Masalahnya itu bukan itu teman-teman, bukan jernih atau tidaknya itu yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah partikel yang ada di dalamnya. Jadi tingkat kontaminasinya dan polusi dari udara itu sebenarnya yang harus kita waspada ya teman-teman. Jadi kalau kotor enggaknya, karena salju yang baru jatuh otomatis salju itu bersih ya teman-teman, jernih karena seperti air hujan gitu, jernih. Masalahnya itu kita nggak tahu pasti apakah salju itu mengandung kontaminasi atau tidak, ataukah cuman air saja seperti itu. Kita nggak tahu pasti karena kita nggak mengetesnya ya, kita hanya makan seperti itu. Jadi untuk pembuktian, wah salju ini jernih dengan cara merebusnya, tuh air rebusannya jernih, itu tidak menjamin salju itu aman ya teman-teman. Karena yaitu tadi, kita nggak tahu partikel apa yang di dalamnya, kandungan racun ataupun kandungan kimia apa yang berbahaya, apa yang ada di dalamnya, itu yang tidak kita tahu ya teman-teman. Jadi ya sebaiknya seperti yang saya bilang, saya selalu punya disclaimer, jangan makan salju atau jangan mengikuti saya makan salju, karena saya tahu pasti di mana saya mengambil salju. Nah, sedangkan kalian mungkin yang dari Asia yang liburan ke Eropa, kalian kan nggak hidup di sini ya teman-teman, jadi nggak tahu keadaan di sini. Jadi saat melihat salju, wah saya pengen ngincipin salju itu pakai marjan lah, pakai coklat lah, pakai kayak saya itu strawberry syrup seperti itu. Jadi kalian kan penasaran sekali gitu. Tetapi kalau kalian tidak tahu pasti tempat di mana kalian mengambil salju itu, sebaiknya jangan makan salju ya teman-teman. Seperti orang Eropa sendiri, mana ada sih orang Eropa yang ngambil salju terus dimakan, itu nggak ada teman-teman. Jarang ada orang Eropa yang ngambil salju di luar terus dimakan seperti yang saya praktekkan tadi ya teman-teman. Jarang sekali ya. Jadi orang Eropa sendiri nggak makan salju sembarangan ya. Kalau mereka mau es krim ya mereka pergi ke toko, ke supermarket untuk beli. Seperti halnya suami saya, kalau mau es krim buat Leo ya kita pergi ke supermarket, terus kita beli es krim seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Cus, dadah, wassalam, dadah.